Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori pemikiran menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu Anissa, Puput Puspitasari, Seli Sentika, dan terakhir ada Mas Zulkarnain. Nah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaran malaikat Jibril secara beransur-ansur. Al-Quran juga merupakan sumber pembelajaran yang pertama dan merupakan pedoman hidup manusia secara universal. Banyak pembelajaran dapat kita ambil dalam Al-Quran, yaitu tentang ilmu matematika, ilmu sains, ilmu tentang hitung-hitungan, yaitu tentang hitung rugi riba. Al-Quran juga merupakan sumber hukum. Ada hukum tentang zina, mabuk, riba. Nah, Al-Quran ini merupakan kedudukan yang paling depan untuk mengambil sumber-sumber hukum. Nah, sedangkan Al-Sunnah ini merupakan kekuatan yang kedua setelah Al-Quran. Al-Sunnah merupakan perbuatan dan perkataan Nabi yang patut kita pedomani dalam keseharian kita. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, bersiwak sebelum wudu, bersiwak sebelum sholat, bersiwak sebelum tidur. Banyak macam-macam sunnah yang dapat kita pedomani dalam keseharian kita. Kedudukan al-hadis ini sangat penting dalam kehidupan keseharian umat manusia, yaitu dapat memperkuat dan memperjelas isi kandungan. Nah, untuk pembahasan teori tentang hadis dan Al-Quran mungkin cukup sampai sini yang dapat saya uraikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, seperti yang dijelaskan oleh pemateri awal tentang pengertian Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana hal ini sebagai pedoman seluruh umat manusia, terkhusus umat Islam yang ada di muka bumi, terkait dengan teori atau pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehubung dengan hal itu, saya ingin menjelaskan tentang konsep tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, yang tentunya setiap pendidikan pasti memiliki tujuan. Perlu diketahui bersama di sini bahwa tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri seperti yang telah kita baca, yang kita dengar, kita diskusikan bersama, mulai dari Imam Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Al-Attas, Husain Nasr, Syekh Husain Nasr, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tentang bagaimana mereka menjelaskan dan mengartikan pendidikan berbasis Islam. Nah, saya pikir tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, tidak terlepas dari Islam itu sendiri. Terkait dengan dinamika kepentingan dan perkembangan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan, maksudnya bahwa metode pendidikan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman itu yang bisa kita ambil secara sederhananya. Seperti contohnya untuk saat ini pendidikan lebih banyak berbasis teknologi, dalam arti dari menggunakan smartphone, menggunakan hal-hal yang berbau teknologi dan lain sebagainya. Dan hal ini kan tidak terlepas dari yang namanya dinamika kepentingan dan perkembangan masyarakat tentunya. Namun yang terpenting di sini bagaimana supaya nilai-nilai keislaman yang menurut Al-Quran dan hadis itu tidak terlepas dalam dunia pendidikan Islam itu sendiri. Nah, mungkin
sekian dari saya. Saya akan lanjutkan ke pemateri ketiga. Pendidikan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kurikulum pendidikan Islam salah satu unsur pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga dilakukan perubahan dan pengembangan sesuai dengan dinamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum juga bagian dari faktor yang memberikan dan menentukan makna terhadap pendidikan dan pengembangan pendidikan di suatu lembaga, sehingga terjadinya interaksi antara pendidik dan anak didik tersebut. Dapat kita contoh, dulu kita menggunakan kurikulum yang namanya KTSP atau kurikulum 2006, berubah menjadi kurikulum 2013. Dengan perkembangannya zaman, kurikulum tersebut bakalan berubah dari kurikulum 2006 berubah menjadi kurikulum K13, sehingga sekarang ini berubah lagi menjadi yang ada namanya kurikulum merdeka. Tetapi kurikulum merdeka ini belum diterapkan ke semua sekolah. Yang baru menggunakan kurikulum merdeka ini baru sekolah-sekolah tertentu. Jadi kurikulum ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan di salah satu pendidikan atau yang disebut sekolah. Jadi kurikulum itu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah-sekolah agar tujuan dari pendidik itu tercapai. Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai 5 metode. Yang pertama itu ada yang namanya metode hiwar Qur'ani dan Nabawi. Yang kedua ada namanya metode amsal atau perumpamaan. Yang ketiga ada yang namanya metode qudwah atau keteladanan. Yang keempat ada yang namanya metode ibrah dan mau'idzah. Yang kelima ada yang namanya metode tagrib dan tarhib. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan berfungsi menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan. Menurut Abu Dinata, kajian lingkungan pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah biasanya terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Namun dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Evaluasi pendidikan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Evaluasi dalam proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Evaluasi merupakan rangkaian akhir dari proses pendidikan. Evaluasi secara luas dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kelemahan suatu proses pendidikan Islam atau dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu sumber pendidikan Islam ada 2 macam, yaitu yang pertama sumber ilahi yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah dan alam semesta sebagai ayat karunia yang perlu ditafsirkan kembali. Sumber kedua, sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad. Al-Quran memberikan pandangan yang mengacu kehidupan di dunia ini, maka asas-asas dasarnya harus memberi petunjuk pada pendidikan Islam. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang kita akan hadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam. Oke, mungkin dari kelompok 9 hanya itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan salah dari penyampaian. Nun.
wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.